Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah istilah yang di tengah-tengah masyarakat itu disebut dengan panoko. Paja tuh panoko tuh. Ibu tuh panoko, apa tuh panoko. Apa itu panoko? Kalau kita baca dalam istilah-istilah yang ada di Minangkabau, panoko itu diartikan orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukannya. Itu panoko namanya. Tapi sebenarnya menyebut kebaikan itu menurut ulama, kalau niatnya seperti umpamanya untuk membersihkan nama baiknya ketika dituduh dia oleh orang lain, umpamanya dia dibilang tidak mau berpartisipasi dalam kebaikan, dibilang dia tidak mau membantu saudaranya, kemudian dia sebut kebaikan yang pernah dilakukannya, itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan membersihkan nama baiknya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar itu. Maka itu tidak bisa disebut dengan penokok. Atau ada yang menyebut kebaikan itu dalam rangka memotivasi orang supaya orang-orang tersebut juga berbuat baik. Itu tidak juga bisa disebut dengan panoko. Atau umpamanya ada orang-orang tua kita yang kemudian berbicara di hadapan anak-anak muda. Wahai anak-anak muda, kok musola kok kami yang dulu membuat, bersusah payah kami merintis musolaku dari dasar sampai kini bisa menjadi masjid model. Maka tolong jaga, rawat dan bangun masjid ini dengan baik. Berarti kan mereka sebut kebaikan, tidak lain dan tidak bukan memotivasi anak-anak muda supaya cinta mereka terhadap masjid, supaya mereka memakmurkan masjid itu, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Ini tidak bisa disebut penokok. Jadi kalau penokok itu kan menyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Namanya saja menokok. Kalau menokok itu berbunyi. Maka ketika dimaknai berbunyi itu apa? Ada keinginan dia agar semua orang tahu gitu, kalau dia itu baik. Agar kemudian orang mengatakan bahwa dia baik. Kan berbunyi supaya orang semua tahu gitu kebaikan yang sudah dilakukannya. Kemudian yang namanya monokok itu biasanya di toko itu lecet itu, ya, lecet. Artinya apa? Ada yang dilukai perasaannya, ada yang disakiti. Biasanya penokok model itu tuh. Umpamanya ketika dia minta tolong kepada seseorang, rupanya orang kok tidak bisa menolongnya. Lalu bisa saja dia menyebut kepada orang lain, awak dulu aja, baujan bapaneh, jarak jauh batampuh, dan barik bapiku tuh, awak bantunya tuh. Urusannya awak selesaikan. Kini awak minta tolong kayaknya tuh, data tolong awak. Disampaikan ke orang. Anan orang ko sampaikan lo ke tempat kita dulu berbuat baik kepada dia. Tentu tidak nyaman lah orang tersebut. Itu kan menyakiti itu namanya. Ya, ini menyambut ke orang menyambut kayaknya tersakiti. Ya sudahlah disebut-sebut, kemudian menyakiti. Itu namanya penokok. Ya. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran akan bertemu kita di surat Al-Baqarah ayat 264. Ya. Surat Al-Baqarah 264. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau hilangkan pahala kebaikan-kebaikanmu bil manni, dengan menyebut-nyebut. Ini yang penokok tadi, kalau menyebut-nyebut tidak lain dan tidak bukan kan untuk berbangga diri, menyampaikan kepada orang bahwa dia pernah berbuat baik.
wal adha, dan menyakiti. Nah, kalau penokok kan begitu dia. Menyebut-nyebut menyakiti orang yang pernah dibantunya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menafkahkan hartanya tujuannya ria kepada manusia. Famasaluhu kamasali Safwan. Ya. Maka perumpamaannya itu adalah seperti batu yang licin. Alaihi turab, batu licin itu di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabil. Kemudian datanglah hujan yang lebat. Fatarakahu soldan. Lalu batu itu kembali menjadi licin. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Jadi apa yang sudah dilakukannya selama ini, kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuatnya selama ini, tidak ada artinya lagi. Ya, seperti tanah di atas batu licin, datang hujan lebat, batu itu kembali menjadi licin. Tidak ada berbekas. Alangkah malangnya nasibnya orang kalau punya sifat panokok, suka menyebut-nyebut kebaikan dan menyakiti orang yang menerima kebaikan yang pernah dilakukannya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim, 1 dari 3 golongan di mana Allah tidak akan mengajaknya berbicara pada hari kiamat. Allah tidak akan melihatnya dan tidak akan mensucikannya, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa? Salah satunya adalah orang yang suka menyebut-nyebut kebaikan. Dan ini yang disebut penokok. Karena kalau penokok itu sekali lagi dia berbunyi, ada keinginan supaya orang tahu bahwa dia pernah berbuat baik. Kemudian menyakiti. Dengan sebab dia menyebut-nyebut kebaikannya itu, tersakitilah orang yang pernah kita bantu dulu, orang yang pernah kita tolong dulu. Dan ternyata amal kita menjadi sia-sia, tidak berbekas. Bahkan Allah tidak akan melihat kita, Allah tidak akan mensucikan kita, Allah tidak akan mengajak kita berbicara nanti pada hari kiamat. Karena apa? Kita suka menyebut-nyebut kebaikan. Maka hindarilah sifat-sifat yang disebut dengan panokok. Janganlah kita kemudian menjadi orang seperti bersifat penokok, suka menyebut kebaikan dan menyakiti orang yang pernah kita bantu atau kita tolong. Wallahu a'lam bissawab.